Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan menjelaskan kali ini tentang transformasi Laplace dan inverse. Nah, ini dalam rangka eh, tujuan kita adalah bagaimana cara menyelesaikan atau menentukan solusi persamaan diferensial itu menggunakan transformasi Laplace. Nah, sebelum ke tujuan itu, maka kita harus pahami dulu bagaimana caranya menentukan transformasi Laplace dan inverse-nya dari suatu fungsi. Nah, definisi dari transformasi Laplace ini itu adalah misalnya ada fungsi f(x) yang terdefinisi dengan x-nya dari 0 sampai tak hingga, kemudian ada variabel s yang melambangkan itu adalah variabel real sembarang. Nah, maka transformasi Laplace dari f(x) itu ditulis L dalam kurung kurawal f(x). Nah, seperti ini penulisannya, atau bisa ditulis dengan F besar S. Nah, ingat dia F-nya besar. Nah, bagaimana cara menentukan lapas dari suatu fungsi ini? Nah, caranya adalah itu dengan menggunakan integral tentu. Batasnya dari 0 menuju tak hingga E pangkat min Sx Fx dx. Nah, untuk menyelesaikan integral ini, karena batasnya menuju tak hingga, maka kita menggunakan limit. Limit R menuju tak hingga, 0 sampai R, E pangkat min Sx Fx dx. Nah, jadi untuk menentukan Laplace dari suatu fungsi f(x), itu kita menggunakan cara yang ini. Oke, berikutnya eh, ada beberapa sifat ya dari transformasi Laplace yang harus kita pahami karena akan sering digunakan. Nah, sifat yang pertama itu adalah diketahui Laplace dari f(x) adalah fs dan Laplace dari gx adalah gs. Nah, kemudian ada konstanta C1 dan C2. Maka akan berlaku sifat yang seperti ini. Jadi kalau kita mencari Laplace dari C1 fx tambah C2 gx, maka yang si konstanta itu bisa kita keluarkan. Kemudian kalau dia terpisah dengan tanda tambah, ini bisa kita pisahin. Jadi kita bisa cari Laplace masing-masing fungsi ini. Jadi jadinya Laplace dari fx ditambah C2 Laplace dari gx. Laplace dari fx itu adalah fs, Laplace dari gx itu adalah gs. Nah, ini yang ditulis. Itu sifat yang pertama. Nah, sifat yang kedua, misalnya diketahui Laplace fx adalah fs, maka akan berlaku sifat yang ini. Jadi kalau ada kita menentukan Laplace dari e pangkat ax fx, maka kita bisa mencarinya dengan fs kurang a. Artinya, kita cari aja dulu Laplace dari si fx. Nah, Laplace fx itu adalah fs, ya. Nah, karena ada E pangkat AX di depannya, maka kita ganti Fs itu menjadi Fs kurang A. Itu adalah sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, misalnya diketahui Laplace Fx itu adalah Fs, maka kalau kita disuruh menentukan Laplace dari X pangkat N Fx, itu bisa kita cari dengan cara min 1 pangkat N, kemudian kita turunkan Fs itu turunan ke N, tergantung kepada pangkat si X itu nanti. Oke, itu sifat yang ketiga. Sifat yang keempat, diketahui Laplace fx adalah fs. Nah, kalau kita disuruh menentukan Laplace dari seper x fx, maka itu kita cari dengan cara integral tentu s sampai tak hingga ft dt. Oke. Sifat yang kelima, diketahui Laplace fx sama dengan fs. Kalau kita disuruh menentukan Laplace dari 0 sampai ft dt, maka itu sama dengan seper s fs. Kemudian terakhir, sifat yang keenam, ini kalau fx-nya itu merupakan fungsi periodik. Nah, fungsi periodik itu kayak sin, cos, itu kan ada periodiknya ya. Nah, kalau misalnya sin, periodiknya 2V, nah berarti W-nya itu adalah 2V gitu. Nah, maka lapas dari fx itu adalah 0 sampai W, tergantung periodiknya sampai berapa, E pangkat min Sx fx dx dibagi dengan 1 dikurang E pangkat min Ws. Nah, itulah sifat-sifat dari transformasi Laplace yang harus kita pahami karena akan sering digunakan juga. Berikutnya, kita akan coba praktekkan atau pahami bagaimana cara menentukan Laplace dari suatu fungsi. Nah, di sini kita disuruh menentukan Laplace dari E pangkat AX. Nah, berarti fx-nya adalah E pangkat AX.
Nah, kita udah suruh menentukannya. Laplasnya, berarti Laplasnya itu kita cari dengan cara, ingat penulisan Laplace itu Fs, jadi Laplace dari E pangkat AX, nah itu adalah Fs, itu dengan cara 0 menuju tak hingga E pangkat min Sx, Fx ya, rumus dari definisi kan Fx, nah Fx kita adalah E pangkat AX. Nah, cara mencarinya menggunakan limit R menuju tak hingga 0 sampai R, E pangkat, ini karena dia perkalian bilangan berpangkat, jadi pangkatnya kita jumlah. Jadinya A kurang S, X. Oke, berikutnya ini kita integralkan. Nah, untuk mengintegralkan yang ini, ingat integral dari E pangkat AX. Nah, kalau E pangkat AX diintegralkan kan seper A, E pangkat AX. Nah, kalau ini berarti seper A kurang S, E pangkat A kurang SX. Kemudian batasnya dari 0 sampai R. Kita ganti dulu batasnya untuk R. Nah, untuk R berarti jadinya E pangkat A kurang S kali R per A kurang S. Dikurang dengan, kalau diganti X-nya dengan 0, ini E pangkat 0, bilangan di pangkat 0 hasilnya 1, jadi 1 per A kurang S. Maka kalau disederhanakan bentuknya seperti ini. Nah, kemudian berikutnya kita masukkan R-nya menuju tak hingga. Nah, kalau R ini diganti tak hingga, ini akan menghasilkan hasilnya 0, maka dapat hasilnya nanti min 1 per A kurang S. Atau ini sama juga dengan kali min 1 per S kurang A. Ini dia. Nah, berarti bisa disimpulkan Laplace dari E pangkat AX itu adalah 1 per S kurang A. Secara konseptual atau secara definisi, nah kira-kira seperti inilah proses menentukan transformasi Laplace dari suatu fungsi. Nah, tetapi alhamdulillahnya kita dipermudah dengan adanya tabel transformasi Laplace. Nah, itu kalian bisa lihat di buku halaman belakang lampiran, itu ada tabel transformasi Laplace. Nah, kita bisa menggunakan tabel tersebut untuk menentukan Laplace dari suatu fungsi. Nah, seperti yang ini dibilangnya kita bisa menggunakan entry 7 yang ada pada tabel transformasi Laplace itu. Yang mana? Coba kalian buka buku sendiri, ini juga Ibu tampilkan. Eh, kira-kira seperti ini tabel transformasi Laplace itu. Jadi di sana ada Fx, kalau Fx-nya ini berarti transformasi Laplace-nya apa gitu ya. Itu sudah diberikan. Jadi untuk yang pertama kalau Fx-nya adalah 1, Laplace-nya seper S. Kalau Fx-nya adalah X, berarti Laplace-nya seper S kuadrat. Nah, yang kita cari tadi itu entry 7. Jadi kita sebut dengan kata entry namanya ya. Entry 7 itu E pangkat AX. Nah, itu yang kita dapatkan tadi 1 per S kurang A. Nah, ini banyak. Ya. Jadi kita tinggal kita sesuaikan aja mana yang mau kita gunakan. Oke, ini dia. Nah, eh, kita coba pahami lagi satu contoh berikutnya ya. Kita coba menggunakan pakai tabel transformasi Laplace. Nah, di sini kita menentukan Laplace dari X E pangkat 4X. Nah, untuk menentukan ini kita cari yang ada di tabel. Di tabel cari Fx yang mirip bentuknya seperti ini polanya. Nah, kalau kita lihat, silakan kalian lihat di tabelnya ya kan. Nah, ternyata mana yang mirip skor Fx-nya, mana yang mirip bentuknya gitu kan. Ternyata yang mirip itu adalah bentuk entry 14. X pangkat N kurang 1, E pangkat AX. Nah, nanti berarti transformasi Laplace-nya menggunakan persamaan N kurang 1 faktorial per S kurang A pangkat N. Nah, ini dia. Jadi, ini kita menggunakan nanti N kurang 1 faktorial per S kurang A pangkat N. Nah, N-nya berapa? Ya, tadi kan formula dari Fx-nya itu adalah X N kurang 1 E pangkat AX gitu ya. Nah, coba disamakan antara ini dengan ini. Ini X pangkat 1 ya kan? Ini N kurang 1, berarti N kurang 1 sama dengan 1, berarti N sama dengan 2. Berarti N-nya 2. Kemudian E pangkat AX, ini E pangkat 4X, berarti A-nya sama dengan 4. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus si Fs. Nah, maka dapatlah Laplace-nya ini. Kira-kira seperti itu untuk menyelesaikannya. Menggunakan transformasi Laplace. Nah, untuk yang B dan C, itu di sini dibilangnya, untuk menentukan Laplace ini, kita bisa menggunakan 3 cara katanya. Nah, cara yang pertama yang menggunakan entry 14 tadi. Nah, cara yang kedua dan yang ketiga silahkan dipahami sendiri. Itu dia menggunakan sifat dari transformasi Laplace. Silahkan dipahami.
Nah, kira-kira seperti itu. Em, Apa ya penjelasan mengenai transformasi Laplace. Berikutnya adalah kita akan bahas menentukan inverse-nya, inverse dari si transformasi Laplace.